artinya berita itu saya tidak pernah komunikasi sama Kabareskrim, apalagi memberikan uang. Kita kenal. Dan saya tidak kenal. Ismail Bolong mencabut testimoninya yang menyebut Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menerima setoran uang 6 miliar rupiah darinya dan menegaskan tudingannya itu tidak benar. Siapa sosok Ismail Bolong? Ismail Bolong merupakan mantan anggota polisi berpangkat Aibtu. Sebelumnya, dia bertugas di Satuan Intelijen Keamanan Polresta Samarinda, Kalimantan Timur. Ismail Bolong mengaku telah pensiun. Dia pensiun dini sejak Juli 2022. Setelah videonya yang menuding Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menerima setoran uang miliaran darinya dari hasil pengepulan ilegal penambangan batubara viral di media sosial. Sosok Ismail Bolong ini juga diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud mengatakan, pada Juni 2022, Ismail Bolong mengajukan pensiun dan resmi purna tugas pada 1 Juli 2022. Video viral Ismail Bolong. Sebelumnya, beredar video Ismail Bolong yang mengaku menyetor uang ke Kabareskrim sebesar 6 miliar rupiah yang beredar. Dalam video tersebut, Ismail Bolong mengaku bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi tanpa izin. Kegiatan ilegal itu disebutnya berada di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang masuk wilayah hukum Polres Bontang sejak Juli 2020 sampai November 2021. Dalam kegiatan pengepulan batu bara ilegal, Ismail Bolong mengaku mendapat keuntungan sekitar 5 miliar rupiah sampai 10 miliar rupiah setiap bulannya. Ismail mengaku telah berkoordinasi dengan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dan telah memberikan uang sebanyak 3 kali pada September 2021 sebesar 2 miliar rupiah, Oktober sebesar 2 miliar rupiah, dan November 2021 sebesar 2 miliar rupiah. Menko Polhukam mengatakan bahwa Ismail Bolong telah meralat pengakuannya itu. Ismail Bolong, kata Mahfud, mengaku videonya itu dibuat atas tekanan Brigjen Hendra Kurniawan yang kala itu menjabat sebagai Karo Paminal Div Propam Polri. Ismail Bolong kemudian mencabut testimoninya yang mengaku menyetor uang hasil pengepulan ilegal penambangan batubara ke Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Dia mengaku ditekan Brigjen Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat sebagai Karo Paminal Div Propam Polri untuk membuat video testimoni tersebut. Dalam video itu, Ismail Bolong menegaskan bahwa apa yang disampaikannya sebelumnya adalah tidak benar. Dia menegaskan tidak mengenal Kabareskrim dan juga tidak pernah memberikan uang kepada petinggi Polri. Ismail Bolong mengatakan bahwa saat itu ditekan oleh Brigjen Hendra Kurniawan, dia mengaku diancam agar memberikan testimoni terkait Kabareskrim menerima setoran uang darinya. Ismail Bolong mengaku saat itu dirinya dibawa ke sebuah hotel di Balikpapan, Kalimantan Timur oleh Paminal Polri. Kala itu, kata dia disodori sebuah kertas yang berisikan testimoni mengenai Kabareskrim Polri dan kemudian direkam menggunakan handphone. Ismail Bolong mengaku ditelepon 3 kali oleh Brigjen Hendra Kurniawan yang saat ini duduk di kursi pesakitan lantaran didakwa menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Kasus telepon itu, Ismail Bolong mengaku diminta Brigjen Hendra untuk membaca testimoni yang sudah disediakan. Atas hal itu, Ismail Bolong pun menyampaikan permohonan maafnya kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim dengan memberikan uang sebanyak 3 kali.